kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla ini kalau yang berfirman Allah artinya pasti. Pasti kalian akan jadi takwa kalau bisa ngambil pelajaran dari kewajiban bulan Ramadan itu. Di antara namanya bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Yang mana bulan Ramadan itu bulan yang paling sesuai untuk ngerawat Al-Quran. Bulan ada 12. Bulan yang paling banyak kaitannya dengan Quran adalah bulan Ramadan. Maka di Ramadan kita ada acara Nuzulul Quran 17 Ramadan. Yang waktu itu terjadi malam Lailatul Qadar. Di malam yang terbaik itu Allah turunkan Al-Quran 30 juz dari khazanahnya diletakkan di langitnya dunia. Inna sesungguhnya aku anzalnahu, aku telah menurunkan Al-Quran dengan sempurna fi Lailatul Qadar, di malam yang agung. Lah, Al-Qadar itu artinya agung. Kita sering bilang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa artinya? Gak pernah dipikir artinya. Malam yang agung. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana mestinya. Gitu. Malam Lailatul Qadar. Apa yuswa Lailatul Qadar? Maksudnya malam yang agung gitu kan, malam agung. Ya pas itu Lailatul Qadarnya adalah pas 17 Ramadan, Allah turunkan 30 juz di langit dunia. Itu anzala yunzilu inzalan itu diturunkan sekaligus 30 juz. Kemudian dari langit dunia untuk diturunkan ke umat Muhammad diturunkan selama 23 tahun. Sesuai kepentingan pendidikan untuk umat Muhammad. Maka di sana ada perbedaan antara tartibun nuzul min sama'id dunya ilal ummah al-Muhammadiyah wa tartibun nuzul min khazanatillah ila sama'id dunya. Kalau turun dari langit dunia untuk umat Muhammad adalah dengan bertahap. Allah berfirman, wa nazzalnahu tanzila. Dan aku telah turunkan Al-Quran dengan bertahap. Wa nazzalnahu lan wis nurunake sapa ingsun ing Quran tanzilan kelawan bertahap-tahap. Selama 23 tahun. Maka Al-Quran yang biasa kita dengar pertama kali yang diturunkan Iqra. Terakhir yang diturunkan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, sebagaimana pembahasan kita dalam kitab tafsir yang telah lalu beberapa pertemuan sebelumnya. La ilaha illallah. Maka begitu selesai Al-Quran diturunkan 30 juz, Nabi kurang lebihnya dalam hadis riwayat Bukhari jilid 4 memanggil para katabatul wahyi, memanggil sahabat-sahabat yang bagian nulis wahyu untuk menyusun Al-Quran sesuai tertib yang diperintahkan oleh Allah, bukan seperti tertib turunnya dari langit dunia ke umat Muhammad. Jadi seperti tertibnya Lailatul Qadar, inna anzalnahu fil qadar, yaitu permulaannya surat Al-Fatihah, akhirannya surat An-Nas.
Setiap tahun malaikat Jibril datang kepada Nabi kita pas Ramadan untuk mudarosah Al-Quran, untuk menjaga hafalannya Nabi Quran yang telah diwahyukan sepanjang tahun. Maka tidak ada bulan yang lebih sesuai untuk ngulang-ngulang Quran, memperbanyak khatam Al-Quran, melebihi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan aja kita nggak khatam Quran, apalagi yang di depan saya yang bukan qismu tahfidz. Ini jangan-jangan sampai ketemu Israel baru hafal namanya Al-Quran. Tapi belum khatam Al-Quran 30 juz. Maka semuanya minimal ketika Ramadan ini setiap hari khatam 1 khataman. La ilaha illallah. Kita ini katanya kan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu loh setiap hari baca Al-Quran 30 juzuk. Jadi Ramadan juzuk, 30 juz. Itu kalau bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran 2 khataman untuk malam, khataman untuk siang. Lah katanya mazhab Syafi'i kok golek sing penak tok iki piye? Ini namanya mazhab SPD, sak penake dhewe. Di Ramadan kita usahakan baca Al-Quran 30 juz sesering mungkin khatam. Yang mana setiap orang khatam 30 juz, Allah akan kabulkan doa-doanya. Kita ingin punya hajat, ngaji sudah sampai daurah, sampai tahassus, masa depannya bagaimana, itu semuanya kan harus dipertimbangkan. Kalau Allah nggak pilih kita, kan kita nggak terpilih. Maka banyak doa, silakan. Insyaallah. Syahrus sabri, syahrul qur'ani. Kemudian yang ketiga adalah, dan baca Al-Quran yang bagus ya, sebaik mungkin yang kita bisa. Usahakan sebagus mungkin sebagai bisa, karena Nabi menegur umat, siapa membaca Quran kok tidak baik, tidak usah memperbaiki bacaan Qurannya, enggak tak aku sebagai umat Muhammad. Maka yang hafid-hafid ngimami itu hati-hati. Man lam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna. Di asal khatam lancar tapi enggak memperhatikan tajwidnya, itu bisa mendatangkan bahaya. Terus kalau itu nggak usah baca Pak. Sing moco ada risiko, apalagi nggak moco. Yang baca aja berisiko, apalagi yang nggak baca. Sempurna langsung masuk risiko. Bukan berisiko lagi, langsung, ya langsung masuk kepada risiko. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Maka kita sempatkan di bulan Ramadan itu fikir-fikir perjuangan itu jangan sampai pupus, jangan sampai melemah. Baik pun perjuangan untuk diri kita, ngajak diri kita untuk meningkatkan iman dan amalnya, ini juga bagian dari jihad. Bahkan jihadun nafsi itu sering lebih berat daripada ngajak orang lain. Kita ngajak orang lain ceramah, ngajak itu semangat ngejos, begitu ngajak dirinya ternyata lemah. Ngajak teman kompleknya, ngajak teman kamarnya, kemudian nanti yang terangkil poh telu Sunan Giri ada merawat santri-santri kilat itu, maka ini bagian dari menunaikan perjuangan di bulan yang terbaik.
Insyaallah. Di antara namanya bulan Ramadan adalah Syahrul I'tikaf. Bulan yang paling sesuai untuk beriktikaf. Setiap tahun Nabi kita dengan berbagai macam kesibukannya, istri yang diperintahkan Allah untuk beliau rawat 9. Beliau menyempatkan diri, itu istilah orang awam ya, kalau istilah hakikatnya beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan urusan umat, urusan keluarga, untuk tawajuh berkhalwah hanya antara beliau dengan Allah. Maka kita sempatkan kita ini untuk beriktikaf di masjid, banyak di masjid, dan juga kalau kita sebagian ada yang pulang, jangan iktikafnya di rumah. Itu namanya bukan istri, iya, iktikaf itu ya kangen rumah aja. Bisa usahakan ada waktu untuk iktikaf di masjid. Nabi minimal iktikafnya 10 hari. Ketika beliau mau wafat, iktikafnya berapa? 20 hari. Kemudian bulan Ramadan adalah Syahrus Shadaqah. Bulan yang paling sesuai untuk memperbanyak sedekah. Maka kita perbanyak sedekah-sedekah karena kelipatannya Masya Allah. Beri buka puasa, beri ini, walaupun separuh tempe, seperempat tempe. Kalau itu nggak punya, ambilkan minuman untuk teman kita, Masya Allah. Syahrul Muasah. Bulan saling bantu-membantu antara umat Islam. Di antaranya dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak hadiah. Insya Allah. Jangan lupa begitu masuk Ramadan kita sudah diperbolehkan untuk takjil zakat fitrah. Zakat fitrah. Fitrah itu ya asal kejadian kita atau diri kita itu fitrah. Asalnya dilahirkan suci. Maka dalam bahasa lain zakat fitrah itu zakatun nafsi, pembersihan untuk badan-badan kita ini. Supaya kita merasa bahwa kita ini milik Allah, setiap tahun diingatkan untuk membayar zakat, untuk membersihkan badan yang dititipkan pada kita. Bayi-bayi pun dizakati, anak belum balik pun dizakati, istri dizakati, diri sendiri dizakati.